Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin rahimakumullah, wudu sebelum tidur termasuk salah satu amalan sunnah yang bisa dikerjakan umat Islam. Menurut sebuah hadis, malaikat akan mendoakan orang yang tidur dalam keadaan suci. Hal tersebut dijelaskan dalam kitab Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq melalui hadis yang berasal dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu hendak tidur, hendaknya kamu berwudu sebagaimana kamu berwudu ketika hendak mengerjakan salat. Kemudian, berbaringlah ke arah sebelah kanan dan bacalah doa berikut, Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan segala urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu dengan rasa senang dan takut kepadamu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan melainkan hanya berharap kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, dan kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus." Sayyid Sabiq menjelaskan, jika seseorang ditakdirkan mati pada malam itu, maka ia mati dalam keadaan yang bersih dari dosa. Beliau menganjurkan untuk menjadikan doa tersebut sebagai akhir bacaan setiap menjelang tidur. Kemudian, dalam hadis lain, dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudu maka malaikat akan tetap mengikuti. Kemudian pada saat ia bangun niscaya malaikat itu akan berucap, Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si Fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Rizm Aizid dalam bukunya yang berjudul Mukjizat 13 Sunnah Harian Nabi, turut menjelaskan mengenai manfaat menjaga wudu sebelum tidur. Pertama, ketika sebelum tidur kita berwudu terlebih dahulu, maka dapat merilekskan otot-otot sebelum beristirahat, meskipun tidak terlalu banyak penjelasan mengenai hal ini. Namun dalam ilmu kedokteran bahwa percikan air yang dikarenakan wudu itu merupakan suatu metode atau cara mengendurkan otot-otot yang kaku karena lelahnya setelah seharian beraktivitas. Kedua, wudu dapat mencerahkan kulit wajah, karena dengan berwudu berarti menghilangkan noda dan kotoran yang menempel pada kulit wajah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya, umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, akan didoakan malaikat yang akan senantiasa memberikan doa perlindungan kepada umat muslim. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Sahihain dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anha. Apabila kamu hendak mendatangi pembaringan, tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk melakukan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disunahkan wudu sebelum tidur bagi orang yang junub. Orang yang dalam keadaan junub disunahkan untuk wudu sebelum ia tidur, termasuk ketika ia ingin mengulangi jimak untuk yang kedua kalinya, maka antara jimak satu dan jimak berikutnya sunnah baginya untuk berwudu terlebih dahulu. Hal itu dijelaskan dalam kitab Salatul Mu'min karya Said bin Ali bin Waf Al-Qahtani, dengan bersandar pada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, yang mana ketika ditanya apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah tidur dalam keadaan junub, dia menjawab, "Ya, namun beliau berwudu terlebih dahulu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah ini juga bersandar pada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anha yang menyebut bahwa Umar pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Bolehkah seseorang dari kita tidur dalam keadaan junub?" Nabi Muhammad bersabda, "Hendaklah dia berwudu terlebih dahulu, kemudian tidur, kemudian dia mandi, setelah bangun kapan saja dia mau." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wudu juga disunahkan bagi orang yang mengulangi jimak. Hal ini didasarkan pada riwayat Abu Said. Ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Jika seseorang dari kalian mendatangi istrinya, lalu ingin mengulangi lagi, hendaklah dia berwudu." Hadis riwayat Muslim.
Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan meninggikan derajat kalian?" Mereka menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda, "Sempurnakanlah wudhu dalam situasi-situasi yang sulit, misalnya ketika cuaca sangat dingin, memperbanyak langkah menuju masjid untuk salat jamaah, menunggu salat berikutnya setelah mengerjakan salat di masjid, maka semua itu adalah aribat." Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, Asep Safaat Siregar dalam bukunya yang berjudul Khutbah Jumat Pilihan di Era Milenial, menjelaskan beberapa hikmah di balik wudhu. Salah satunya, wudhu sebagai pengampun dosa dan pemberi syafaat. Dikatakannya, bahwa wudhu ternyata lebih dari sekedar hikmah untuk membersihkan diri dari segala kotoran dan hadas kecil yang menempel. Bukan hanya itu, wudhu juga dapat menjadi pengampun dosa yang telah kita lakukan dan juga memberi syafaat untuk kita nanti. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang muslim mendapati salat wajib, kemudian dia menyempurnakan wudhu, khusyuk dan rukuknya, kecuali akan menjadi penghapus bagi dosa-dosanya yang telah lalu, selama tidak melakukan dosa besar, dan ini untuk sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah beberapa keutamaan berwudu sebelum tidur. Semoga kita semua dapat istiqomah menjalankan amalan sunnah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Silahkan like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa klik subscribe untuk menonton video selanjutnya.